Scene awal akan diperlihatkan dengan Nozomi dan Kim Ji yang sedang berkunjung datang ke asrama guna mencari jalan ninjanya. Sesampainya Nozomi di asrama tersebut, Jeongwoo dan Hyunsoo menginterogasikan Nozomi untuk tinggal di asramanya. Jeongwoo yang otaknya sedikit liar hampir melampaui Imin membayangkan Nozomi yang sedang melakukan adegan aduhai serambi rempitnya, hingga Jeongwoo pecah konsen. Dan datanglah Kim Ji, wanita blasteran Korea Amerika, sehingga Hyunsoo terkejut saat melihat Kim Ji. Seperti biasa, Jeongwoo selaku yang punya asrama budget tersebut langsung menginterogasikan Kim Ji untuk tinggal di asramanya. Saat ketika sedang berbicara, otak seraput Hyunsoo langsung saja memikirkan seperti Jeongwoo dengan imajinasi liar. Sampai iminya tak terkontrol hingga berdiri cepat sampai Jeongwoo mengalihkan pembicaraannya. Cerita berlanjut saat Hyunsoo dan Jeongwoo di dapur. Jeongwoo langsung saja memarahi Hyunsoo karena yang terlalu frontal dengan tamu-tamunya. Jeongwoo berkata, "Dasar bocah, kenapa reaksimu begitu berlebihan seperti tadi?" Hyunsoo menjawab, "Pakaian wanita tadi itu terbuka, jangan pura-pura tidak melihat, Jeongwoo." 야, 이 18cm야. 너 물건 크다고 시도 때도 없이 자랑하냐? 아니 그러면 옆에 바로 여자 팬티가 보이는데 너 같으면 이게 안... Scene berganti kepada Hyunsoo yang menanyakan Kim Ji, "Apakah ada yang tidak kamu sukai? Beritahu aku, Kim Ji." Hingga Hyunsoo menyalahgunakan matanya dan melirik buah dadanya Kim Ji hingga iminnya meningkat drastis hingga bangun tegak berarah untuk memasuki gua gelap gulita. Saat itu Kim Ji langsung saja meremas-remas imin Hyunsoo dan langsung saja Hyunsoo kabur dan lekas pergi dari kamar Kim Ji karena takut tak terkontrol. 안 되는데. 내 고기를 가지고. Tak diduga, Nozomi langsung menarik tangan Hyunsoo karena lampu kamarnya Nozomi mati. Saat sudah dibenarkan oleh Hyunsoo, lampu menyala kembali. Dan otak liar dari Hyunsoo untuk berfantasti sudah melebihi dan melampaui ajalnya. Ketika saat Hyunsoo dipanggil oleh Nozomi, "Lor, kamu besar juga ya?" Hyunsoo saat itu juga sontak pergi dari kamar Nozomi karena malu takut tidak menahannya. Ketika Hyunsoo sedang di kamar mandi, dia langsung saja gaspol untuk mengkilik iminnya karena dia lelaki tangguh perkasa. Dia buang saja air dari iminnya tersebut karena tidak mau melukai serambi empuk dari cewek-cewek asrama. Sudah diambang untuk mengeluarkan. NANI? Omae wa mou shindeiru. Tidak diduga-duga, Jeongwoo langsung mempergoki dan berkata, "Lain kali jangan melakukan itu di saat pintu terbuka, bocah." Scene berganti kepada Jihye yang baru saja sampai dari Korea demi mencari opanya yang tak lain si Jeongwoo. Saat Jihye sampai dan berbicara dengan Jeongwoo karena Jihye meminta bantuan kepada Jeongwoo untuk dia tinggal di asrama Jeongwoo. Scene berganti kepada Hyunsoo yang sedang membereskan kamar Jihye. Jihye sangat lelah dan berkata, "Apa aku boleh tidur di kamarmu? Aku sangat lelah sekali ini, Hyunsoo, apa kau dengar?" Hyunsoo berkata, "Ini kamarmu, jika lelah tidurlah." Jihye langsung saja pergi dari kamar untuk ke kamar Hyunsoo. 방 좀 바꿔주면 안 돼요? 저기 어울려요? 너 치우는 거 좀 도와줄래? Scene berganti saat Hyunsoo ke dapur dan ada Nozomi.
Hyunso sepik-sepik terluka padahal punya niat yang berbelok demi mendapatkan serambi hangat dan empuk dari Nozomi. Saat kaki Hyunso diobati, pikiran kacau balaunya untuk mendapatkan serambi asik-asiknya Nozomi sudah di depan mata. Nozomi yang sejak awal kepo dengan batangnya Hyunso mencoba membangunkan Imin dari sarangnya, sampai-sampai Hyunso dibuat tak terkontrol olehnya hingga adegan memanas keduanya dimulai. 그렇게 자꾸 앉으시면 Hyunso terlalu kasar di kasur hingga Nozomi dibuat kalap tak berdaya olehnya. Sungguh, Hyunso mewakili Mimin sekali dalam adegan ini. Scene berganti saat semuanya sedang lagi asik-asik makan dan minum. Tersorot dari Kim Ji yang melirik-melirik Jeongwoo sambil tersenyum. 자 먹어요. 다 익었으니까. 먹으라고도 이렇게 잘 먹잖아. Saat Kim Ji duduk di samping Jeongwoo dan bertanya, bisakah kita minum? Oh tentu bisa, bagaimana cara minum di Amerika? Lalu Kim Ji mengajarkan Jeongwoo untuk meminum seperti orang Amerika. 미국식? Lalu Kim Ji membisikkan di kuping Jeongwoo untuk melakukan adegan seni bela diri kasar di kasur, karena ilmu ini didirikan oleh saya selaku mimin tampan tanpa wujud yang sudah mendidik kalian semua. Ilmu ini tersebar luas dan mempunyai cabang di mana saja hingga penjuru dunia mengetahui apa itu seni bela diri kasar di kasur. Lanjut hingga keduanya melancarkan kuda terbang Cerita berlanjut saat Hyunso sedang lewat lintas dari kamar Kim Ji. Tidak diduga, Hyunso mendengar ada yang sedang melakukan seni bela diri dalam ranjang yang didirikan oleh gurunya si makhluk aura tampan tanpa wujud. Seketika, Hyunso mengintip kamar Kim Ji. Tak diduga, Kim Ji dengan Jeongwoo sedang melakukan seni bela diri kasar di kasur. Sampai ketika adik Jeongwoo si Jihye datang juga mengintip Jeongwoo, Hyunso langsung kaget dan menutup kembali pintunya. Dan Hyunso dengan Jihye beradu cakap. Tak diduga, imin dari Hyunso melawan takdir hingga melampaui ajalnya. Hingga Jihye menawarkan serambi rapatnya yang belum pernah digauli oleh siapa-siapa dan meminta Hyunso mengajarinya. 깜짝. 아니 내가 보긴 뭘 봤다니. 아니, 터지겠다. 누가 더 많이 하나 해볼까? 뭐? Saat cerita berlanjut kepada Jihye yang sedang di dapur untuk mencari cemilan karena cemilannya belum nyetok, Hyunso sebagai koki rumah tangga menawarkan ramen kepada Jihye. Apakah kau mau ramen? Wow, kelihatannya lezat sekali, aku mau. 맛있겠다. 맛있겠지. 그 오빠 라면 잘 끓이는데? Dari sinilah benih-benih asmara mereka satu sama lain menyukai tanpa harus memandang batang dan serambi. Hingga keduanya langsung memasuki dan meminta izin kepada pendiri seni bela diri dalam ranjang, sang master sensei si makhluk tampan tanpa wujud. Hingga keduanya melakukan hip hip hura hura. Saat Hyunso sedang ingin membersihkan ruangan, Kim Ji langsung saja menarik Hyunso ke kamarnya karena Kim Ji terlalu ingin digauli, dan adegan itu pun kembali terulang.
Scene berganti kepada Hyunso dengan Jihye di dapur. Tak diduga, saat hari di mana Kim Ji dan Hyunso melakukan seni bela diri di ranjang karena gerakan yang diajari oleh sensei makhluk tampan tanpa wujud, hingga pergelangan Kim Ji terkilir hingga ledes dan remuk, hingga jalannya saja tak terarah. Saat semuanya sedang berkumpul di ruang tamu, Jihye pura-pura lemas dan lelah ingin pergi ke kamar untuk beristirahat. Saat dia beranjak pergi, dia memberikan kode yang aduhai, menyenggol kaki Hyunso untuk mengikutinya. Hyunso yang bergejolak mempunyai jiwa yang perkasa tangguh di kasur. Dia langsung saja berpura-pura HP-nya tertinggal di kamar. Jeonghu yang sudah mencurigai mereka berdua berusaha untuk tidak terlibat adegan happy hura-hura saat keduanya sedang lagi mantap-mantap. Tak diduga, Jeonghu langsung melabrak adiknya yang sedang bermain dengan Hyunso dan berkata, "Jangan menggoda adikku." 야, 너 뭐하는 짓이냐? 야, 나 동생 보살펴달라. Hingga Jeonghu dan Hyunso bertengkar hebat dan diikuti oleh Jihye dan Nozomi adu cakar-cakaran. Karena Kim Ji lagi terluka parah oleh Hyunso, jadi dia nggak ikut mereka yang sedang lagi main cakar-cakaran. Selepas sudah selesai, Jeonghu langsung saja memarahi mereka berdua karena Jihye menyukai Hyunso. Perkataan itu dibantah keras oleh Jeonghu dan Hyunso disuruh pergi dari asramanya Jeonghu. 한다는데 오빠가 뭔 상관이야? 그냥 집 들어가. 말 끊어서 미안. 진짜. 아우, 저 진짜 씨. Dan pertengkaran ini dilerai dengan Jihye dan Jihye berkata, "Kau mabuk Opa sampai berkata begitu dengan temanmu? Hah? Kau bilang teman? Tidak, kami bukan teman." Saat itu, perasaan Hyunso hancur karena selama ini dia membantu Jeonghu tulus dan sudah dianggap sayap kentalnya. Dan Hyunso berkata, "Maaf, aku terlalu berharap." 미안하다. 내가 친구인 줄 알고 착각했었네. 넌 내 밑에서 잡느냐는 그런 놈이야. 내가 친구인 줄 알고 착각했었네. Saat Hyunso ingin pergi, Jeonghu meminta maaf karena emosionalnya berkata seperti itu kepada Hyunso. Hingga kata maaf itu, Hyunso lekas pergi meninggali asrama itu. 야. Tapi tak diduga saat Jeonghu ke dapur, dia melihat Hyunso dan Jihye sedang memasak ramen. Dan ramennya dimakan Mimin.